sore. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga berkat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Saya Yosi Angel Dirawati dengan NIM 2002066 mengambil buku mengenai manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang bagian bab pertama, mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang mengedepankan prinsip desentralisasi, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberdayakan sekolah agar dapat mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan secara mandiri berdasarkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal masing-masing. Penerapan manajemen berbasis sekolah ini menjadi penting utama dalam upaya meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pendidikan secara keseluruhan. MBS lahir dari respon terhadap kelemahan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik yang selama bertahun-tahun dinilai kurang efektif dalam menjawab dinamika kebutuhan sekolah di berbagai daerah. Dalam sistem lama, pengambilan keputusan dan pengelolaan pendidikan didominasi oleh pemerintah pusat yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Oleh karena itu, MBS atau manajemen berbasis sekolah menjadi solusi dengan menawarkan model pengelolaan pendidikan yang bersifat otonom, partisipatif, dan fleksibilitas. Tujuan utama dari penerapan MBS ini atau manajemen berbasis sekolah, menurut para ahli seperti Subakir dan Sapari adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan dan memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, manfaat MBS ini sangat luas, mulai dari mendorong kemandirian sekolah, memperkuat akuntabilitas, hingga membuka peluang bagi sekolah untuk berinovasi dan berkompetensi secara sehat. Sekolah dianggap lebih mengetahui kondisi internalnya, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, sehingga mampu menyusun strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, salah satu aspek penting dalam pembahasan MBS ini atau manajemen berbasis sekolah adalah hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Konsep mutu sendiri itu dalam konteks pendidikan mencakup berbagai dimensi, antara lain yang pertama absolut, yang kedua mutu relatif, dan yang terakhir berdasarkan kepuasan pelanggan. Nah, mutu absolut ini merujuk pada kualitas ideal yang ditandingi. Mutu relatif mengacu pada standar tertentu dan ditetapkan oleh apa yang harus dicapai. Sedangkan mutu yang berdasarkan kepuasan pelanggan menekankan pentingnya persepsi dan kebutuhan pelanggan dan layanan pendidikan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Dan ada juga prinsip-prinsip utama dalam MBS ini meliputi otonomi, fleksibilitas, dan partisipatif. Otonomi diartikan sebagai kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menentukan arah pengembangan. Sedangkan fleksibilitas memberikan keleluasan bagi sekolah untuk mengatur program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sedangkan partisipatif melibatkan suatu elemen masyarakat baik internal maupun eksternal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Kemudian ada karakteristik dari sekolah. Karakteristik dari MBS ini antara lain adalah memiliki visi yang jelas, menjalankan aktivitas berdasarkan kebutuhan sekolah, fleksibilitas dalam mengelola sumber daya, perubahan strategi manajemen yang relevan, keterlibatan aktif semua pihak, hubungan antar manusia yang terbuka dan harmonis, serta peran penting kepala sekolah sebagai pemimpin, serta penilaian efektivitas berdasarkan indikator multi-tingkat dan multisegi. Kemudian masuk di bagian bab 2 adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem pendidikan karena menyangkut perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan isi serta proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dalam konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS ini, pengelolaan kurikulum menjadi tanggung jawab sekolah secara langsung, yang artinya di mana sekolah tidak lagi hanya menjalankan kurikulum
yang ditetapkan dari pusat, tapi juga berwenang untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, kurikulum juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Pembelajaran ini mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, manajemen kurikulum mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penyusunan program, pembelajaran, pengorganisasian isi, strategi pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Semua komponen itu dirancang secara terpadu dan sistematis agar proses pendidikan berjalan dengan efektif. Kemudian manajemen kurikulum juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Nah, prinsip relevansi menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Sedangkan prinsip fleksibilitas menghendaki adanya keleluasan dalam pengorganisasian isi, strategis, dan pembelajaran. Dan ada juga prinsip kontinuitas, menuntut kesinambungan materi antar jenjang kelas, dan prinsip efisiensi serta efektivitas memastikan bahwa waktu, tenaga, dan sumber daya yang digunakan optimal dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian juga ada keterlibatan semua pemangku dan kepentingan dalam manajemen kurikulum harus diperlukan agar kurikulum benar-benar mencerminkan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sebagai kesimpulannya, manajemen kurikulum dalam MBS bukan hanya sebagai pengaturan jadwal atau pembagian mata pelajaran, tetapi mencakup juga pengelolaan seluruh proses pendidikan yang terintegritas dan dinamis. Keberhasilan implementasi kurikulum akan menentukan keberhasilan mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, setiap sekolah harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum secara mandiri dan bertanggung jawab demi tercapainya pendidikan yang bermutu dan relevan. Di bab 3 ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah atau MBS, tenaga pendidik dan kependidikan diposisikan sebagai aset utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar serta pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, manajemen terhadap sumber daya manusia ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan berkelanjutan, mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian, serta pemberhentian apabila diperlukan. Nah, perencanaan tenaga pendidikan dan kependidikan di sekolah harus berdasarkan kebutuhan real atau benar adanya, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Sekolah perlu melakukan analisis beban kerja dan distribusi tugas yang adil dan profesional. Agar tidak terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Selain itu, perencanaan ini juga harus mempertimbangkan dinamika jumlah siswa, mengembangkan program sekolah, serta berkelanjutan kualitas layanan pendidikan. Nah, setelah proses rekrutmen, tahapan berikutnya adalah pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan, memerlukan pelatihan seperti workshop, seminar, serta kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan atau PKB. Untuk peningkatan kualitas diri, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran juga harus menjadi motor penggerak dalam mendorong budaya belajar di lingkungan sekolah. Selain itu, mekanisme supervisi dan pembinaan secara berkala juga diperlukan untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki kinerja. Nah, dalam pelaksanaannya juga, sekolah juga harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan tenaga kependidikan dan kependidikan. Nah, faktor-faktor yang seperti gaji yang layaknya lingkungan kerja yang tepat mendukung, serta sistem penghargaan dan motivasi sangat mempengaruhi terhadap semangat dan produktivitas kerja. Ketika tenaga pendidik merasa dihargai dan difasilitasi, maka mereka akan lebih termotivasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugasnya. Nah, dengan demikian, manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan dalam kerangka MBS atau manajemen berbasis sekolah bukan hanya tentang pengelolaan administratif, tetapi mencakup juga dimensi strategi yang berfokus pada peningkatan kapasitas, pengembangan profesionalisme, dan menciptakan lingkungan yang
lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian juga manajemen yang baik akan mendorong tenaga pendidik dan kependidikan untuk bekerja lebih optimal, berinovasi dalam pembelajaran, serta berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan dan mutu pendidikan. Masuk bagian bab 4, di sini ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yang berfokus pada pengelolaan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah atau MBS ini, manajemen kesiswaan tidak hanya sebatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup aspek pembinaan, pengembangan potensi, pelayanan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas selama mengikuti pendidikan di sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, menumbuhkan kedisiplinan, dan serta mengembangkan potensi siswa secara optimal baik dalam aspek kependidikan maupun non-akademik. Kemudian, manajemen kesiswaan juga mencakup upaya pengembangan potensi dan minat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan program-program pengembangan diri. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial siswa sebagai bagian dari tujuan pendidikan holistik. Dalam hal ini, guru pembimbing, wali kelas, dan pembina ekstrakurikuler memiliki peran strategis untuk menggali potensi siswa dan memfasilitasi pengembangan secara maksimal. Selain itu, aspek pelayanan siswa menjadi bagian yang tak kalah penting dalam meningkatkan kesiswaan. Pelayanan ini meliputi bimbingan konseling, pelayanan kesehatan, dan dukungan terhadap kebutuhan kasus siswa. Nah, fungsi pengawasan terhadap perilaku dan perkembangan siswa juga tidak dapat diabaikan. Sekolah juga harus membangun sistem tata tertib yang jelas dan tegas, namun tetap manusiawi dan edukatif. Nah, penerapan kedisiplinan yang konsisten dapat meningkatkan dapat memberikan sanksi yang profesional, sangat penting dalam membentuk karakteristik siswa. Nah, kegiatan evaluasi dalam pelaporan perkembangan siswa juga merupakan bagian integral dari manajemen kesiswaan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemajuan belajar, kedisiplinan, serta partisipatif siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik, menentukan langkah-langkah pembinaan, serta menyusun program kerja sekolah berikutnya. Masuk di bagian bab 5, manajemen keuangan RKS dan RKAS. Bab ini membahas pentingnya perencanaan keuangan sekolah melalui dua dokumen utama, RKS atau Rencana Kerja Sekolah dan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Nah, RKS ini adalah dokumen strategi jangka menengah selama 4 tahun yang berfungsi sebagai peta pengembangan sekolah menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Sementara itu, RKAS adalah penjabaran operasional tahunan dari RKS yang menjadi acuan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan sekolah setiap tahun. Keduanya merupakan instrumen wajib yang disusun oleh setiap sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi, serta akuntabilitas publik. Nah, RKS dan RKAS bukan sekedar formalitas administratif, tetapi juga berperan penting dalam menentukan arah dan efektivitas program di sekolah. Dokumen ini membantu sekolah memetakan kebutuhan dan merumuskan tujuan, serta menetapkan strategi dan menyusun anggaran secara sistematis dan transparan. Penyusunannya memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari analisis situasi sekolah, identifikasi kekuatan dan kelemahan, hingga proyek pembiayaan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, keduanya juga menjadi instrumen komunikasi antar sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui RKAS, sekolah dapat menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka kepada orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, penyusunan RKAS dan RKAS menjadi wujud nyata partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan pendidikan yang akuntabel dan demokratis.
Dari segi regulasi, penyusunan RKS dan RKAS ini memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, hingga berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan pendidikan dan keuangan sekolah. Mari kita masuk di bab 6, ada sarana dan prasarana. Bab ini menguraikan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagian integral dari sistem pendidikan yang efektif. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengatur, mengelola seluruh fasilitas pendidikan, baik yang bersifat bergerak seperti meja, kursi, maupun yang tidak bergerak seperti gedung dan taman sekolah. Tujuannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar, optimal, dan berkelanjutan. Fungsi utama dalam manajemen ini mencakup perencanaan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran pemeliharaan, serta penghapusan dan pengadilan. Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur, sekolah dapat memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara tepat guna dan efisien. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada penyediaan, tetapi juga pemanfaatan dan pemeliharaan. Sekolah diharapkan mampu merencanakan dan menyediakan fasilitas yang cermat, menggunakan secara efisien, serta menjaga agar sekolah dalam kondisi siap pakai. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan produktivitas semua elemen di sekolah. Nah, ruang lingkup manajemen ini mencakup seluruh siklus hidup barang, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventaris, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pemusnahan. Setiap tahapan menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab secara terciptanya efisiensi biaya, masa pakai barang yang lebih panjang, dan optimalisasi dalam pelayanan pendidikan. Nah, proses pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana ini dilakukan untuk melalui beberapa tahapan seperti pengadaan barang dan jasa, perencanaan kebutuhan primer dan pendukung, serta pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja sekolah. Seluruh proses tersebut mendukung terciptanya sistem pendidikan yang terencana dan tertata secara profesional. Nah, di bab 7 ada manajemen HUAS. Bab ini mengupas pentingnya peran humas atau hubungan masyarakat dalam mendukung keberhasilan lembaga pendidikan melalui pembentukan komunikasi yang efektif dan harmonis antar sekolah dan publiknya. Manajemen humas dipahami sebagai fungsi manajemen yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, menjalin hubungan saling menguntungkan antar sekolah dan masyarakat, baik itu internal seperti guru, staf, maupun eksternal seperti orang tua dan institusi lainnya. Nah, tujuan utama dari manajemen humas ini adalah untuk menciptakan pengertian bersama, membangun kepercayaan publik, serta mendukung program-program sekolah melalui kerjasama yang aktif. Nah, humas ini juga bertugas untuk menyampaikan informasi secara tepat dan membentuk citra positif sekolah di mata masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan humas bukan hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung dalam menjembatani kepentingan sekolah dan masyarakat. Nah, fungsi manajemen humas ini meliputi pemberian informasi yang jujur dan transparan, membangun opini publik yang mendukung, serta menciptakan hubungan sosial yang sehat, serta membangun kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Nah, selain itu, humas juga memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi dua arah yang efektif agar aspirasi dari masyarakat bisa didengarkan dan dipertimbangkan oleh kebijakan sekolah. Nah, ruang lingkup kegiatan humas ini diantaranya adalah publisitas, pemasaran, pengelolaan isu, public affairs, dan hingga menjalin hubungan dengan investor antara pendukung lainnya. Nah, semua kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat citra dan peran sekolah dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang terbuka, akuntabel, responsif terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan. Masuk di bagian bab 8, ada pelayanan prima atau service excellence. Bab ini membahas konsep pelayanan prima yang merupakan bentuk pelayanan yang terbaik diberikan oleh suatu institusi atau lembaga kepada konsumennya. Dalam konteks
pendidikan dan kelembagaan publik, pelayanan prima berarti memberikan layanan yang memenuhi standar mutu serta memuaskan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan ini tidak hanya dilihat dari apa yang diberikan, tetapi juga bagaimana sikap dan perilaku petugas dan proses melayani. Nah, pelayanan prima diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama, yaitu pelayanan inti atau core service, pelayanan pendukung atau supportive service, dan pelayanan tambahan atau facilitating service. Ketiganya membentuk suatu kesatuan yang saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang optimal. Nah, pelayanan yang berkualitas melibatkan 3 unsur penting, yakni penyediaan pelayanan atau institusi atau petugas. Yang kedua ada penerimaan pelayanan atau konsumen internal dan eksternal, dan jenis layanan yang diberikan. Dalam proses ini, pelayanan tidak hanya tentang interaksi transaksional, tetapi juga tentang komunikasi, tanggung jawab moral, dan kepercayaan. Di samping itu, kualitas pelayanan juga mencakup aspek internal dan eksternal. Secara internal, kualitas dipengaruhi oleh manajemen organisasi, saran pendukung, sumber daya manusia, iklim kerja, dan sistem insentif. Secara eksternal, kualitas dinilai dari kemudahan akses layanan seperti kecepatan, respon, keandalan informasi, dan empati terhadap penggunaan layanan. Nah, pelayanan prima juga bukan hanya menyelesaikan tugas administratif, tetapi lebih jauh lagi menyangkut upaya pembangunan hubungan dengan pelanggan atau masyarakat melalui pendekatan komunikasi, simpatik, dan profesional lembaga pendidikan, yang diharapkan dapat menciptakan citra yang positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusinya. Masuk di bab 9 ada konsep analisis SWOT. Bab ini membahas mengenai perencanaan strategi yang dikenal sebagai analisis SWOT, suatu pendekatan untuk memahami situasi dan kondisi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Dari 4 utama itu adalah kekuatan atau strength, kelemahan adalah weakness, peluang adalah opportunity, dan ancaman adalah threat. Teknik ini dikembangkan oleh Albert Humphrey dari Universitas Stanford, dan sejak itu menjadi alat dasar dalam manajemen strategik termasuk di lingkungan sekolah. Nah, analisis SWOT ini membantu sekolah untuk atau organisasi dalam mengidentifikasi keunggulan internal yang dapat dimaksimalkan serta kelemahan yang diperbaiki. Di sisi lain juga ada mengungkapkan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan ancaman potensi yang diperlukan agar tidak mengganggu jalannya program atau pencapaian tujuan. Nah, model ini terbagi atas 2 faktor. Pertama, faktor internal atau kekuatan dan kelemahan yang mencakup seperti aspek sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan budaya organisasi, serta faktor eksternal adalah peluang dan ancaman yang mencakup kondisi sosial, politik, tren ekonomi, kebijakan pemerintah, serta perkembangan teknologi dan lingkungan. Nah, dalam praktik hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat. Salah satu bentuk aplikasi adalah dengan menyusun matriks SWOT yang menggambarkan unsur-unsur terbentuknya untuk merumuskan strategi seperti strategi SO atau menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, atau WO mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, serta ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan WT adalah meminimalisasikan kelemahan dan menghindari ancaman. Manfaat dari analisis SWOT sangat luas. Ia membuat lembaga memahami dirinya sendiri secara lebih mendalam, mengenai lingkungan sekitar, serta merumuskan kebijakan yang realistis dan berbasis data. Sebuah contoh yang diberikan dalam bab ini adalah bahkan menunjukkan bagaimana analisis SWOT digunakan oleh perusahaan besar seperti Starbucks untuk mengelola faktor internal dan eksternal secara terencana dan strategis. Sebagai penutup dari bab 9 ini adalah analisis SWOT menjadi instrumen dasar namun sangat penting dalam pengambilan keputusan strategi, baik dalam bisnis maupun pendidikan. Dengan memahami kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindari ancaman,
Sekolah dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien, efektivitas, dan adaptif terhadap perubahan. Di bagian bab 10 ada monitoring dan evaluasi. Bab ini menjelaskan konsep monitoring dan evaluasi atau MONIF sebagai bagian integral dari pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Keduanya berfungsi sebagai alat kendali dan refleksi dalam siklus manajemen pendidikan. Nah, monitoring lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan kegiatan seperti kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas distribusi sebagai sumber daya, dan penanganan hambatan yang muncul di lapangan. Nah, proses monitoring ini umumnya meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan identifikasi deviasi antara rencana dan realisasi. Nah, sementara itu evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berjalan dalam jangka waktu tertentu dan difokuskan pada hasil yang dicapai serta dampaknya terhadap sekolah. Evaluasi memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis, perbaikan program, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Nah, tujuan MONIF ini mencakup pengumpulan data, identifikasi kebutuhan, evaluasi ketercapaian tujuan, serta memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi. Selain itu, MONIF juga menjadi dasar advokasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Nah, pelaksanaan MONIF ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, objektivitas, manfaat, dan keterkaitan dengan tujuan program. Pendekatan ini digunakan biasanya berupa observasi langsung, wawancara, diskusi kelompok, hingga pengumpulan data sosial. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, sebagai penutup di bab 10 ini, MONIF dalam MBS bukan hanya mekanisme pengawasan semata, tetapi juga merupakan bagian penting dalam sistem peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, dengan MONIF yang tepat dan berkelanjutan, sekolah dapat menyediakan diri terhadap tantangan yang memperkuat kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat yang luas. Masuk di bab 11, ada efisiensi, koordinasi, dan supervisi. Bab ini membahas dua aspek penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu koordinasi dan supervisi. Yang keduanya berperan sentral dalam memastikan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Koordinasi dalam MBS ini diartikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan, tugas, dan fungsi dari setiap unit atau individu dalam sekolah agar berjalan serentak menuju pencapaian tujuan bersama. Koordinasi bukan sekedar kerjasama biasa, melainkan mencakup sinkronisasi dan integritas tindakan yang secara terus-menerus. Ini dilakukan untuk mencegah konflik, kekosongan kerja, serta kekacauan pada organisasi. Pemimpin sekolah harus memegang tanggung jawab utama dalam menjaga keberlangsungan koordinasi yang harmonis. Koordinasi juga terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah dan sifat. Yang pertama, koordinasi vertikal antara atasan dan bawahan, horizontal antara pejabat dan setingkat, diagonal antara unit berbeda dan fungsi dan hierarki, serta koordinasi internal dan eksternal. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan formal dan informal, penyusunan pedoman kerja, serta penggunaan sarana komunikasi yang efektif. Nah, tujuan akhirnya adalah terciptanya keselarasan tindakan dan pemusatan kegiatan yang semula terpisah dalam kerangka kerja lembaga yang utuh. Nah, sementara supervisi dalam konteks MBS merujuk pada pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak terkait untuk meningkatkan kualitas kerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, seperti supervisi bukan hanya semata pengawasan, melainkan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, menilai pelaksanaan dan kurikulum, serta membangun guru dalam
pengembangan dan potensi profesional mereka. Dalam era digital dan globalisasi, supervisi juga mendukung guru dalam pengadopsi teknologi dan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif. Supervisi dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti kunjungan kelas, diskusi kelompok, rapat guru, serta lokarya atau workshop yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan. Nah, pendekatan ini bersifat partisipatif dan edukatif sehingga menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan semangat kolaboratif antara seluruh elemen sekolah. Masuk di bab terakhir adalah bab 12 mengenai peran stakeholder. Bab ini membahas pentingnya keberadaan dan keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam kerangka manajemen berbasis sekolah. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan suatu organisasi, dan dalam konteks pendidikan mereka bisa berasal dari dalam maupun dari luar institusi. Stakeholder dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, stakeholder internal, seperti pemimpin dan karyawan sekolah, sedangkan stakeholder eksternal seperti pemerintah, konsumen atau siswa dan orang tua, pemasok, dan bahkan kompetitor dalam sistem pendidikan. Masing-masing ini memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi dan kemajuan sekolah. Nah, fungsi peran stakeholder meliputi penyediaan dana, pengawasan, penyusunan kebijakan, penyampaian aspirasi masyarakat, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mereka dapat mempengaruhi arah kebijakan sekolah serta memastikan adanya akuntabilitas publik atas program-program yang dijalankan. Di sini ada berbagai teori stakeholder, yang diantaranya pertama instrumental, yang menjadi stakeholder sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Normatif, yang menekankan pentingnya memperlakukan stakeholder secara etis dan setara. Dan deskriptif, yang menggambarkan realitas interaksi antara organisasi dan para stakeholdernya. Stakeholder juga dapat diklasifikasikan sebagai utama atau primer, pendukung atau sekunder, dan kunci. Stakeholder primer seperti masyarakat dan manajemen publik terlibat langsung dalam dampak dan pengambilan keputusan. Stakeholder sekunder memungkinkan tidak terlibatnya langsung, tetapi tetap berpengaruh terhadap kebijakan. Sementara itu, stakeholder juga adalah kunci memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Nah, peran penting dalam mereka adalah mengarahkan manajemen, mendukung finansial, membantu pengambilan keputusan, menjalankan operasional, serta memastikan adanya tanggung jawab yang sosial lembaga dengan kerjasama yang baik di antaranya semua stakeholder, institusi pendidikan, dan dikembangkan lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Nah, stakeholder bukan hanya pelengkap dari sistem pendidikan, tetapi juga menjadi elemen vital yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Kolaborasi yang sinergis dan berkesinambungan dengan para stakeholder akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. Materi dari saya, sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.